Dari Tel Aviv, sebuah sinyal sunyi justru muncul lebih dulu. Setidaknya 15 pesawat dilaporkan lepas landas dalam waktu yang nyaris berdekatan, meninggalkan landasan tanpa parade, tanpa pidato, tanpa pengumuman dramatis. Yang terdengar hanya deru mesin yang memecah langit, satu demi satu, seolah ada sesuatu yang sedang dikejar waktu. Pemandangan ini langsung memantik tanda tanya besar. Apakah ini evakuasi diam-diam? Lalu, di tengah bayang-bayang ketegangan itu, muncul perkembangan lain yang tak kalah menentukan. Sebuah kesepakatan gencatan senjata akhirnya membuka kembali celah yang sebelumnya hampir tertutup rapat. Selat Hormuz resmi dibuka lagi, tetapi hanya untuk 2 minggu. Jangka waktu yang singkat, namun cukup untuk mengubah arah konflik atau justru memberi ruang bagi babak berikutnya untuk disiapkan. Kini, perhatian beralih ke deretan kilang minyak yang satu persatu mulai terbakar, bukan sekadar insiden, tapi sinyal bahwa pusat energi dunia ikut terseret ke dalam pusaran konflik yang semakin dalam. Kita awali dari Rusia, di wilayah Leningrad, ketika salah satu titik energi paling penting di negara itu tiba-tiba berubah menjadi pusat kobaran api. Kilang Kinev di Kirishi dihantam serangan drone dalam operasi yang disebut sebagai bagian dari pola serangan terarah terhadap infrastruktur energi Rusia. Jadi ini bukan sekadar gangguan di satu kawasan industri. Yang terkena justru salah satu fasilitas penyulingan terbesar milik Rusia. Laporan terbaru menyebut lebih dari 20 drone menghantam area industri Kirishi. Dampaknya menyasar unit penyulingan utama, fasilitas hydrotreating, sampai sistem produksi lain yang menopang jalannya kilang. Kapasitas Kinev memang sangat besar, sekitar 20 juta ton minyak per tahun, setara ratusan ribu barel per hari. Karena itu, perannya tidak hanya penting bagi Rusia, tetapi juga bagi aliran energi ke pasar global. Nilai strategisnya memang besar. Kinev bukan hanya memasok kebutuhan dalam negeri, tetapi juga tersambung ke pelabuhan ekspor utama seperti Ust-Luga dan Primorsk. Lewat jalur inilah produk minyak Rusia bergerak ke berbagai negara. Maka saat fasilitas sebesar ini terganggu, dampaknya jelas tidak akan berhenti di dalam Rusia saja. Bahkan ada laporan yang menyebut serangan ke sektor energi Rusia bisa mengganggu sekitar 40% kapasitas ekspor minyak laut mereka, atau kira-kira 2 juta barel per hari. Jadi, ini bukan sekadar kisah tentang satu kilang yang terbakar. Ini adalah tekanan langsung terhadap jalur distribusi energi dunia. Dan ketika satu pusat energi besar mulai terguncang, dunia belum sepenuhnya melihat bahwa kobaran serupa juga muncul di titik lain. Dari Rusia, arah perhatian berpindah ke Amerika Serikat. Tepatnya di Port Arthur, Texas, ketika api besar mendadak membubung dari kompleks kilang milik Valero Energy. Rekaman yang beredar menunjukkan asap hitam pekat naik tinggi ke udara dan terlihat jelas dari kejauhan. Sekilas, kejadian ini mungkin tampak seperti insiden industri biasa, tetapi karena lokasinya berada di salah satu kilang terbesar di Amerika, maknanya langsung berubah. Laporan awal menyebut kebakaran diduga dipicu gangguan pada pemanas industri. Tidak ada korban jiwa, namun dampaknya tetap besar. Kilang ini memiliki kapasitas sekitar 415.000 barel per hari, angka yang sangat penting bagi kawasan Teluk Meksiko, wilayah yang selama ini menjadi pusat energi sekaligus tulang punggung penyulingan utama Amerika Serikat. Saat fasilitas ini berhenti beroperasi, efeknya segera terasa. Produksi bensin dan diesel terganggu, distribusi ikut tersendat, dan tekanan terhadap pasokan energi nasional pun meningkat. Secara regional, kawasan Teluk Meksiko juga ikut merasakan dampaknya. Di tengah pasar global yang sudah tegang, gangguan seperti ini jelas bukan lagi persoalan kecil di tingkat lokal. Satu kilang berhenti, tetapi efek bayangannya bisa menjalar sampai ke harga minyak dunia. Teheran diguncang ledakan keras, lalu hanya dalam beberapa detik,
kobaran api langsung menyebar dari kawasan industri di selatan kota. Rekaman yang beredar memperlihatkan suasana yang nyaris seperti adegan kiamat. Saluran bawah tanah meledak, api menyembur dari banyak titik, dan kilang di Shahreh, salah satu fasilitas energi utama Iran, disebut ikut terkena dampaknya. Kilang Tehran jelas bukan instalasi kecil. Fasilitas ini merupakan salah satu pusat penyulingan penting yang menopang kebutuhan energi ibu kota beserta wilayah sekitarnya. Dengan kapasitas ratusan ribu barel per hari, perannya sangat besar dalam menjaga kestabilan pasokan bahan bakar domestik Iran. Tetapi dampaknya ternyata tidak berhenti di sana. Laporan lain juga menyebut fasilitas energi besar seperti South Pars, ladang gas terbesar di dunia, ikut terdampak, bahkan beberapa unit pemrosesan utamanya dilaporkan lumpuh. Efeknya langsung terasa. Di dalam negeri, distribusi bahan bakar terancam terganggu dan tekanan terhadap pemerintah pun ikut naik. Namun di tingkat global, imbasnya jauh lebih besar. Iran merupakan salah satu pemain penting dalam pasar energi dunia. Begitu kilang dan fasilitas energinya diserang, pasar segera merespons. Ketidakpastian meningkat, ancaman terhadap suplai membesar, dan harga energi kembali terdorong naik. Yang membuat situasi semakin panas, ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan bagian dari eskalasi konflik terbuka yang kini mulai menghantam jantung energi sebuah negara. Api masih menyala di Teheran, tetapi dampak konfliknya segera menjalar ke sisi lawan. Di Haifa, kota pelabuhan penting di Israel, salah satu fasilitas energi paling vital juga ikut terkena imbas. Kilang Bazan, yang dikenal sebagai kilang terbesar di Israel, dilaporkan terbakar setelah sebuah proyektil menghantam area kompleks, tepatnya di bagian tangki penyimpanan. Insiden ini terjadi saat serangan terkoordinasi dari Iran dan Lebanon sedang berlangsung. Walaupun sistem pertahanan udara disebut berhasil mencegat sebagian ancaman, serpihan yang jatuh tetap cukup untuk memicu kebakaran besar di dalam fasilitas tersebut. Dan ini bukan kejadian yang pertama. Dalam beberapa pekan terakhir, kilang ini sudah 2 kali mengalami insiden, memperlihatkan bahwa fasilitas ini kini berada dalam pola serangan yang berulang. Dari sisi kapasitas, Bazan mampu mengolah sekitar 200.000 sampai 300.000 barel per hari dan memasok sebagian besar kebutuhan bahan bakar Israel. Letaknya yang strategis di pesisir Mediterania juga membuat kilang ini punya peran penting dalam distribusi energi regional. Ketegangan kini bergerak makin jauh dan menghantam salah satu pusat energi paling krusial di dunia. Di Ras Laffan, Qatar, kebakaran dilaporkan pecah setelah serangan rudal menghantam kompleks energi itu dan menimbulkan kerusakan besar. Ras Laffan jelas bukan fasilitas biasa. Kawasan ini menjadi rumah bagi instalasi LNG terbesar di dunia. Tempat gas alam cair diproduksi dalam skala raksasa sebelum dikirim ke Asia, Eropa, dan banyak wilayah lain. Bukan hanya itu, area ini juga mencakup kilang serta fasilitas pengolahan kondensat gas yang memegang peran penting dalam rantai pasokan energi global. Begitu serangan terjadi, beberapa unit produksi dilaporkan rusak parah dan terpaksa dihentikan. Dampaknya tidak hanya terasa di Qatar, tetapi langsung menjalar ke pasar global yang selama ini sangat bergantung pada kestabilan pasokan LNGe dari negara itu. Dari sisi kapasitas, Ras Laffan menangani jutaan ton LNGe setiap tahun, menjadikannya salah satu penyangga utama kebutuhan energi banyak negara. Karena itu, gangguan di titik ini berarti ancaman serius bagi suplai gas dunia, terutama bagi negara-negara yang hidup dari impor energi. Lalu, serangan mencapai salah satu titik paling sensitif dalam peta energi dunia. Di Ras Tanura, Arab Saudi, api terlihat membumbung dari kompleks kilang setelah fasilitas itu dihantam serangan drone. Tempat ini dioperasikan oleh Saudi Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia.
Ras Tanura bukan hanya kilang, tetapi juga terminal ekspor utama minyak Saudi. Dengan kapasitas sekitar 550.000 barel per hari, fasilitas ini menjadi salah satu jalur terpenting bagi aliran minyak mentah ke pasar internasional. Dari sinilah pasokan energi dikirim ke berbagai negara dan menjaga roda industri global tetap bergerak. Saat serangan terjadi, operasi langsung dihentikan. Api sempat membakar area pemrosesan, dan walaupun berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa, dampaknya tetap besar. Gangguan di Ras Tanura berarti ancaman nyata terhadap ekspor dalam skala luas. Kini, efeknya mulai terasa ke seluruh dunia. Harga minyak bergerak naik tajam seiring produksi dan distribusi terganggu di berbagai titik penting. Ketegangan di Selat Hormuz juga terus meningkat, padahal jalur ini dilalui hampir 1/5 pasokan minyak dunia. Jika sampai di blokade, guncangannya bisa langsung menghantam ekonomi global. Pada saat bersamaan, ancaman Houthi untuk menutup Selat Bab el-Mandeb membuka risiko krisis berlapis. Bila dua jalur ini terganggu sekaligus, dunia bisa berhadapan dengan salah satu krisis energi terburuk dalam sejarah modern dengan dampak yang menjalar ke hampir semua sisi kehidupan. Pertanyaannya sekarang, berapa lama cadangan energi dunia benar-benar mampu bertahan dalam situasi seperti ini? Dan jika pola serangan terus berlanjut, kilang mana lagi yang akan menjadi sasaran berikutnya? Yang pasti, suka atau tidak, krisis energi sudah berdiri di depan mata dan dampaknya perlahan mulai terasa.